lebih dari 22 tahun. Saya ini sudah mengadakan penelitian lebih dari 22 tahun. Sehingga menurut saya, daripada kamu sok-sok dunia inti alfiyah, dan itu pun jaminan kamu bisa baca kitab dinding, lebih baik pakai metodologi IPN ini. Hanya menghindari sesuatu itu sedikit eksekusi. Aku yakin ya, beres itu. 1 tahun ada kelihatan, 2 tahun dari 3 tahun dan berani nyambung pondok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf ya, karena beberapa hari ini kami jarang upload video. Qadarullah, di bulan Ramadan kami banyak kesibukan. Dan kami tak lupa mengucapkan kepada teman-teman semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Baik, teman-teman semuanya rahimani wa rahimakumullah. Barusan kita mendengarkan salah seorang kiai yang Masya Allah ya, telah menulis metode arba'in. Bahkan beliau mengatakan selama 22 tahun telah mengadakan penelitian, sehingga muncullah metode arba'in. Yang lebih unik lagi, beliau merasa hebat dengan karya tulisnya tersebut, seolah-olah teman-teman yang lagi belajar Imriti, yang lagi belajar Jurumiyah, yang lagi belajar alfiyah, tidak usah diteruskan. Mending menggunakan metode arba'in, hanya 40 hari, langsung eksekusi, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa megang pondok. Masya Allah. Luar biasa. Baik teman-teman, jadi pernyataan beliau ini teringat sebuah kisah penulis atau pengarang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana di balik karya tulis Alfiyah Ibnu Malik ya, yang beliau merasa ujub karena merasa hebat bahwasanya karya tulisnya itu terdiri dari 1000 bait syair. Sampai beliau merasa bangga dan merasa lebih unggul daripada ulama-ulama sebelumnya. Kita bacakan teman-teman ya. Wa asta'inullah bi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah tuqarribul aqsa bil lafdin mujazi wa tabsutul badla bi wa'din munjazi wa taqtadhi ridan min ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyata banil mu'ti. Nah ini, jadi penulis alfiyah karena dia merasa bangga, merasa ujub dengan karya tulisnya di bait syair yang nomor 3 ini, wa taqtadhi ridan min ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyat ibnil mu'ti. Kitab alfiyahku ini menuntut kerelaan, bukan kemarahan. Dan kitabku ini lebih unggul daripada Ibnul Mu'ti. Kita tahu bahwa Ibnul Mu'ti salah seorang gramatika Arab di zaman dulu, ulama besar, ya, juga penulis kitab Nahwu. Nah, penulis alfiyah ini, Ibnu Malik, merasa bangga bahwasanya kitabku ini, karya tulisku ini lebih hebat, lebih unggul daripada karya Ibnul Mu'ti. Lantas dikisahkan sampai di bait syair itu penulis alfiyah terhenti, hilang inspirasinya dan tidak meneruskan, tidak bisa melanjutkan bait-bait syair setelahnya. Sampai dia tertidur. Di dalam mimpinya beliau bertemu sosok seseorang
yang bertanya kepadanya, bukankah engkau wahai Ibnu Malik sedang menulis kitab Nahwu? Iya, jawabnya. Kenapa engkau berhenti, tidak melanjutkan bait syair yang setelahnya? Dia mengatakan, inspirasiku hilang. Tiba-tiba apa yang ada di benakku, di pikiranku itu hilang. Dan saya lesu, tidak bisa melanjutkannya kembali. Kemudian sosok laki-laki yang datang dalam mimpinya bertanya, memang sampai mana bait syairnya? Sampai kalimat wa taqtadiri dan min ghairi sukhtin fa'iqatan alfiyat ibnil Mu'ti. Kemudian sosok laki-laki yang datang dalam mimpi tersebut melanjutkan syairnya, wal hayyu yaghlibu alfa mayyitin. Dan satu orang yang masih hidup bisa mengalahkan 1000 orang yang sudah mati. Artinya teman-teman, di sini tamparan keras kepada Ibnu Malik, si pengarang kitab Alfiyah. Iya, engkau masih hidup. Engkau bisa berbuat sombong, bisa merasa lebih unggul, lebih hebat, dan bisa mengalahkan bahkan 1000 orang yang sudah meninggal. Karena sejatinya orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan pembelaan sama sekali. Lantas Ibnu Malik sadar, merasa tertampar dengan bait syair tersebut, lantas bertanya, siapa engkau? Saya adalah Ibnul Mu'ti. Lantas Ibnu Malik, pengarang Alfiyah tadi, mengganti dengan bait syairnya, menghapus dan mengatakan, fahuwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Ibnul Mu'ti, dia lebih unggul, lebih hebat, lebih mulia daripada saya. Dia berhak, mustaujibun, dia berhak mendapatkan pujianku yang sangat indah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi kisah Pak Kiai ini yang dia merasa hebat dengan tulisan atau metode arba'innya yang telah mengadakan penelitian selama 22 tahun katanya, ya, seolah-olah lebih unggul daripada kitab Alfiyah, kitab Imriti maupun Jurumiyah. Masya Allah. Baik teman-teman, sekarang kita akan dengarkan ya, bagaimana sang kiai ini diluruskan, dislidingnya sama santri Aswaja ketika membaca kitab Gundul. Baik, sekarang ini santri saya di ranting MMU B55 ranting video ini dengan metode Al-Miftah versus pencetus, pencipta, pengarang Arba'in dalam membaca kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun santri saya kalau Ihya Ulumuddin belum kenal sama sekali. Oke, lapat-lapatnya saja dibaca. Silakan dari yang pertama, Azid dulu. Siapa nama kamu? Yang nyariin. Iya, Azid siapa? Muhammad Khairul Zadid Taqwa. Silakan dibaca yang nyariin. Pegang sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah awalan hamdan katsiran mutawaliyan wa in kana yatadaalu duna haqqi jalalihi hamdul hamidina wa usalli wa usallimu ala rasulihi thaniyan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil basari sa'iral mursalina. Stop. Tastaghriqu ma'a sayyidil basari sa'iril mursalina. Tadi Pak Muhammad baca apa itu? Sa'iril mursalina. Kamu membaca sa'ir. Kenapa kamu membaca sa'ir itu? Maf'ul bih dari mana? Tastaghriqu kalimat apa? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Kau tahu bahwa itu fi'il mudhari? Apa huruf mujarradnya? Qadaranya anta. Fi'il madinya apa? Istaghraqa. Berarti yang betul sa'irol Pak Muharrar, bukan sa'iri.
Sa'iran mursalina. Istaghraqa berdiam betul sa'iran pakai maror bukan sa'iri. Baik teman-teman ya. Jadi di sini Kiai Haji Muharrar nih keliru ya teman-teman. Ya biasa teman-teman ya. Bisa nggak ada masalah. Namanya kita sama-sama belajar ya. Terkadang kita itu paham kaedahnya, maf'ul bih, fa'il dan seterusnya. Terkadang tapi ketika pas eksekusi membaca kitab lupa dengan kaedah-kaedah tersebut. Ini wajar teman-teman. Makanya teman-teman yang sudah selesai jurumiyah, selesai alfiyah, belum ada jaminan. Belum ada jaminan bisa baca kitab gundul. Betul seperti itu. Karena banyak kita dapati teman-teman ya yang sama-sama belajar, itu banyak yang hafal. Masya Allah alfiyah, jurumiyah. Tapi ketika eksekusi, latihan baca kitab gundul, ini banyak yang masih keliru. Nah ini wajar teman-teman. Makanya dibutuhkan banyak latihan membaca. Ingat teman-teman ya. Jadi metode-metode kaidah-kaidah nahwu yang sudah kita pelajari di kitab alfiyah, jurumiyah maupun yang lainnya, ini harus kita perbanyak dengan latihan membaca. Ya, karena beda teman-teman, beda. Ketika kita hanya sekedar mempelajari kaidah-kaidah ya secara umum atau secara rinci, tapi tidak pernah membuka kitab aslinya, nanti akan kelabakan. Ya, kita lihat di sini teman-teman. Sini dikatakan salatan tastaghriqu ma'a sayyidil bashari sa'iral mursalin. Tadi Kiai Muharrar membaca sa'iril ya, sa'iril mursalin. Ya, sa'iril mursalin. Tapi yang benar adalah sa'iral. Kenapa teman-teman? Karena sebagai objek maf'ul bih dari tastaghriqu. Istaghraqa yastaghriqu. Yaitu apa? Solawatnya. Ya, mencakup, menyeluruh kepada siapa? Sa'irul mursalin, kepada seluruh para utusan. Ya. Jadi sa'ir di sini adalah maf'ul bih dari tastaghriq. Jadi bukan ini ya, bukan badal dari sayyidi, bukan. Ya, bukan badal dari sayyidi. Baik, teman-teman, kita akan dengarkan kembali. Itu firman dari apa hukum mujalaranya, kodarannya? Takfir matinya apa? Istaghraqa berdiam betul sa'iron pakai maror bukan sa'iri. Sa'iron mursalina. Wastakhiru dan aku memohon. Wastakhiru dan aku memohonku kepada Allah. Wa astakhiruhu Sol. Baca apa Pak Muhammad itu? Berarti dua sol. Boleh dimasukkan enggak? Tidak boleh. Kenapa? Hamzah contoh ya. Berarti itu hamzah mudaranya kan? Itu kan apa berarti? Fi'il apa? Yang nyari jawab. Masa takut sama Ki Muharrar? Hamzah apa itu benar? Hamzah ini kalimat? Fi'il apa? Fi'il mudhari. Berarti yang betul wa astakhiruhu Pak Muharrar, bukan wastakhiru ya. Lanjut. Baik teman-teman, kemudian kalimat wa astakhiruhu. Tadi Kiai Haji Muharrar membaca wastakhir ya. Wastakhir. Ini jelas keliru teman-teman ya, karena istakhara yastakhiru ini adalah fi'il mudhari. Wa astakhiruhu subjeknya atau fa'ilnya dhamir ana. Itu alif di situ dhamir ana ya, dhamir mustatir takdirnya ana. Wa astakhiruhu, dan saya memohon ya, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala, istikharah, dan saya istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan dibaca wastakhir, karena hamzah di situ adalah hamzah qat'i yang menunjukkan dhamir ana di situ. Hamzah qat'i saya yang menunjukkan ana. Jadi bukan hamzah wasol, betul. Jadi baca wastakhiruhu. Ya, ini adalah fi'il mudhari ya yang terkandung dhamir ana, yaitu
Yang terakhir dhamir ana, dhamir mustatir yaitu ana. Adanya hunya sebagai maf'ul bihnya, ya. Jadi bukan dibaca wastakhir, tapi apa? Wa astakhiruhu. Baik, teman-teman, kita akan lanjut. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Berarti yang betul wa astakhiruhu, bukan wastakhiru, ya. Lanjutkan. Wastakhiru, dan aku memohonhu kepada Allah fima, pada sesuatu, amba'atu, yang membangkitkan, fima, pada sesuatu, amba'atu, yang membangkitkan. Wa astaghfiruhu ta'ala salisan fima ba'atha. Nah, terus tadi dibaca itu Ya lima anahu ambaan su fiman ambaan su. Kalau maksud apa maksudnya? Fi'il mudhari bukan, fi'il madhi bukan. Fi'il apa ya? Baik dari madhi wal mudhari. Namanya itu. Yang betul apa? Yang betul? Iya, fi'il madhi berarti bacanya yang betul? Imba'asa. Berarti ikut bahasa? Ya, ini juga teman-teman yang perhatikan di situ kalimat fima in ba'asa. Fiman ba'asa. Yang dibaca begitu ya, dia fazanya in fa'ala, in ba'asa. Fiman ba'asa. Bukan fiman ba'asu ya, mohon maaf. Ini fi'il madhi. Ya, ini fi'il madhi. In ba'asa yan ba'isu. Hafan ya. Ya. In ba'asa yan ba'isu. In fa'ala yan fa'ilu wazannya. Jadi bukan dibaca fiman ba'asu. Fiman ba'asa. Ini fi'il madhi. Ya, nggak masalah teman-teman. Ini wajar seperti ini teman-teman ya. Makanya sering banyak latihan. Sekalipun kita hafal imriti, hafal alafiyah, kalau jarang latihan baca, sudah dipastikan teman-teman akan kelabakan ketika menghadapi yang seperti ini. Baik, lanjut. Infa'ala. Mabni apa itu? Mabni fathah. Kenapa mabni fathah? Kenapa mabni fathah? karena tidak bertemu dengan dhamir raf'a mutaharrik dan dhamir mujammad. Lanjut kamu. Terus fiman ba'asa lahu. Fiman ba'atha lahu al-adli lahu azmi. Guru Maria di atasnya. Ulang-ulang. Fiman ba'asa. Fiman ba'atha lahu azmi. Azmi jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya? Ba'atha. Imba'asa. Lanjut. Min tahdiri kitabin fi ihya'i ulumiddin. Terus? Wa an tujiba. Wa an tajibu. Gitu. Ini kayaknya. Baca Muharram ini. Kamu gimana yang betul? Wa antadibu. Itu kalimat fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il madhinya intadaba. Parakan lagi kamu Muharram ini. Lanjut. Wa antadibu. Wa an tajibu liqat'i ta'ajjubika rabi'an. Ganti kamu. Ayyuhal 'adilu al-mutaghali fil 'adli min baini zumratil jahidina al-musrifu. Kamu membaca al-musrifu. Muharram membaca apa tadi? Al-musrifi. Al-musrifi, yang berlebihan. Kok kamu berani membaca al-musrifu itu? Kenapa? Jadi apa itu? Menjadi antus. Na'at. Na'at itu mana? Na'at al-'adilu. Al-adilu. Oke, al-musrifu? Al-musrifu fit taqri'i. Al-musrifu fit taqri'i wal inkari min baini tabaqatil munkirina al-ghafilina. Falakot halla, maka sungguh benar-benar terlepas. An-lisani uqdatis sauti, an-lisani uqdatis sumti, an-lisani uqdatis sumti. Ini ono ya iyo. An-lisani dari lisanku. Uqdatas sumti. Falaqad halla an lisani uqdatus sumti. Tadi baca apa Muharram itu? Uqdatus sumti. Awalnya? Uqdat.
Iya. Uqdati sumti menjadi uqdata sumti. Kenapa kamu membaca rafa itu? Karena menjadi fa'il dari halla. Halla. Jadi halla fi'il. Bina apa berarti itu? Halla itu? Bina mudha'af. Bina mudha'af. Uqdat itu jadi apa? Menjadi fa'il. Fa'il itu harus dibaca Rofa. rafa. Fa'il itu Pak Muharram. Kata anak ini bukan kata saya ya. Nah, teman-teman ya, ini kan saya nih. Faqad halla an lisani uqdatus sumti. Ingat teman-teman ya, kalau di situ ada fiil halla yahillu. Ya. Itu kan fiil tuh. Pasti butuh apa? Butuh fa'il. Maka nggak ragu lagi di situ kalimat uqdatu sebagai fa'il dari halla. Jadi betul ya, yang dibaca rofa uqdatus sumti, bukan uqdata, bukan nasab tapi rofa. Nah, itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya teman-teman ya, belajar bahasa Arab itu banyak latihan baca. Intinya di situ. Teman-teman sudah menghabiskan selesai sorof, nahwu dengan kaedah-kaedahnya, tapi kalau jarang latihan, mohon maaf, akan kelabakan ketika baca kitab gundul. Nanti seperti ini kondisinya ya. Walaupun dia seorang yang menulis metode arba'in ya, tapi kalau mohon maaf kalau memang jarang latihan baca, ya nanti begini, keliru akan membacanya. Ini wajar teman-teman ya. Jadi kita nggak menyalahkan juga. Baik, lanjut. Ini bukan kata saya ya. Watawwaqani watawwaqa, dan mengalungkan ni kepadaku uhdatul kalami wa qiladatan nutqi. Lanjut watau. Watawwaqani uhdatul kalami. Tadi Pak Muharram baca apa? Uhdatul. Betul ya. Oh, lanjut. Wa qaidatun wa qiladatun nutqi. Wa qiladatun nutqi. Kenapa dibaca apa? Menjadi atof ke uhdatul kalami. Muharram jadi tadi baca apa? Ya, langsung. Dibaca berulang tadi. Wa qiladatan Wa nutqi. qiladatan. Itu Pak Muharram ya. Nah, itu teman-teman yang sini kan. Watawwaqani uhdatul kalami wa qiladatun nutqi. Ya. Jadi di situ kalimat qiladah dibaca rofa. Kenapa? Karena dia atof kepada uhdatu. Uhdatu dia marfu. Ya, marfu. Maka atofnya wa qiladatu juga marfu. Jadi karena maktufnya adalah marfu, maka atofnya pun harus marfu. Jadi bukan dibaca qiladata, tapi qiladatu. Wa tawwaqani uhdatul kalami wa qiladatun nutqi. Itu teman-teman ya. Baik, ini ini wajar sih teman-teman ya. Cuman ya memang kalau seorang kiai Gus kan pasti akan di roasting habis ya. Akan akan diperhatikan. Sebenarnya kalau dia bukan Gus, bukan kiai itu mungkin nggak masalah, baca salah nggak masalah. Cuman kalau Gus, kiai memang terkadang orang itu berusaha mencari celah-celahnya untuk ya bahasanya untuk menjatuhkannya. Tapi ya kita nggak boleh seperti itu teman-teman ya. Ini perkara yang wajar, saya katakan wajar, karena bagaimanapun juga kita tetap harus belajar dan belajar. Lanjut. Wa qiladatu. Pakai huruf apa pertama itu? Oh, Huruf apa itu kan ada? Jumlahnya ada 10. 10. Oke, Pak Muharram. Pak Muharram ya, itu anak. Baik teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari sini kita ambil pelajaran teman-teman ya, bahwa sehebat apapun kita, metode apapun yang kita karang, yang kita tulis, jangan sampai kita merasa ujub, merasa bangga diri, kemudian kita merendahkan karya-karya tulis ulama-ulama besar sebelumnya. Nggak boleh seperti itu. Karena kita sendiri, apa yang kita pelajari ini, yang kita karang ini adalah yang pertama kali memberikan dasar, yang mengajarkan kita, yang meletakkan dasar-dasar ilmu adalah ulama-ulama sebelum kita. Kita hanya menyusun ulang, menyusun kembali, merapikan kembali, begitu saja. Jadi jangan merasa hebat.
Ya, jangan merasa hebat. Dulu yang mengajarkan kita alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, baca ikra, baca Quran, jangan sampai kita rendahkan. Mungkin oke lah, kita sekarang hebat. Ya, kita punya banyak murid. Kita disegani, kita ditokohkan daripada guru-guru kita. Tapi ingat, ya, kacang jangan lupa dengan kulitnya. Kita dulu belajar kepada siapa? Kepada para ustadz, para kiai-kiai yang mengajarkan kita huruf-huruf hijaiyah, yang mengajarkan bagaimana kita membaca kitab dari mereka. Maka kita harus menghormati mereka, tidak boleh merendahkan yang lain. Ingat, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Ya, idza fatahallahu 'alaika baban fil qiyam fala tangdur lin-naimina nadratan isdira. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan bagimu untuk bisa sholat malam, qiyamul lail, maka jangan sampai kita merendahkan, melihat dengan kacamata penuh dengan kerendahan orang-orang yang tertidur di malam hari. Jangan sampai seperti itu. Idza fatahallahu 'alaika baban fis siyam fala tangdur lil muftirina nadratan isdira. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu kepadamu bisa berpuasa sunnah di siang hari, jangan sekali-kali engkau memandang orang-orang yang tidak berpuasa di siang hari dengan pandangan yang penuh dengan kerendahan. Idza fatahallahu 'alaika baban fil jihad fala tangdur lil qaidina nadratan isdira. Dan jika Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan pintu jihad, dimudahkan dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sekali-kali engkau memandang orang-orang yang tidak ikut jihad dengan pandangan yang penuh dengan kerendahan. Farubbana imin wa muftirin wa qaidin. Bisa jadi orang yang tertidur di malam hari, orang yang tidak berpuasa di siang hari, orang yang tidak ikut berjihad di jihad, ya, itu lebih baik darimu. Ketika dia di siang hari, dia merasa menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Fa innal mu'jib la yas'udu amaluhu. Karena orang yang ujub tidak akan terangkat amalannya. Jadi teman-teman ya, jadi tugas kita harus belajar dan belajar. Ya, tetap teman-teman, kita sudah belajar nahwu sharaf, tetap kita harus latih terus. Kita baca terus. Ya, karena pengalaman pribadi, kita sudah selesai kitab Alfiyah maupun selesai Jurumiyah, tapi kalau kita tidak pernah melatih membaca kitab Gundul, yakin dah, ya, pasti banyak ilmu-ilmu yang kita lupakan, yang terlupakan, dan kita akan kelabakan ketika membaca kitab Gundul. Ya, ingat, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang pandai, di atasnya lagi pasti ada orang yang pandai. Ya, orang yang pandai, di atasnya lagi ada orang yang lebih alim dari kita. Di atas langit ada langit. Ya, di atas langit ada langit. Di atas atap ada genteng. Dan seterusnya. Jadi kita nggak boleh merasa ujub atau berbangga diri. Baik teman-teman, semoga video yang singkat ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.